tetangga dingin itu hot tau, Beb. Rasa pengen jadi ibu tirinya gitu loh, Beb. Ibu sambungnya. Mereka berdua tempatnya di neraka katanya. Aku bilang lah ke Papski. Aku pikir dia mau ngebela aku ya. Beb, katanya kita ini tempatnya di neraka Jehenes yang paling dalam. Tahu nggak Papski ngejawab apa? Ya nggak apa-apa, neraka panas katanya, hangat. Halo Bunda Itwil, welcome back in my YouTube channel. Ini kostumnya ala-ala menyambut musim dingin ya, karena sekarang udah autumn, jadi daun-daun di sini udah mulai jatuh berguguran, jadi tinggal ranting-rantingnya aja nanti pohonnya. Karena di Austria ini 4 musim ya Bun, musim panas, musim gugur, musim dingin, sama spring ya. Jadi begitu aja tiap tahun, 1 tahun 4 musim. Alemong ya Bun. Kalau di Konoha kan musim beranak terus. So kakak itu hari ini mau cerita karena kebetulan udah 1 tahun legal ya partnership sama Abah gitu ya, hidup bareng sebagai pasangan. Jadi kakak itu mau cerita, tapi sebelumnya udah 4 tahun sih, jadi 5 tahun totalnya. Tapi legalnya baru 1 tahun Bunda. Jadi kakak itu mau update aja, quick update tentang gimana sih rasanya tinggal bareng sama bule, gimana sih rasanya stay bareng sama bule, hidup bersama, dan you know lah banyak perbedaan kan, karena kultur juga. Aduh ribet banget Bunda, meskipun aku sebelumnya di Jerman 3 tahun tapi tetap aja ternyata Austria sama Jerman juga beda Bun ya. Nanti kakak itu kasih tahu apa sih perbedaan kultur Indonesia dan kultur orang-orang yang ada di Eropa ya. Terutama di negara Austria yang mungkin kalian masih bingung ya antara Austria dan Australia. Kalau Austria itu di benua Eropa, Australia itu benua Australia. Jadi beda banget ya Beb. Negara Austria ini kecil Beb. Jadi nggak kayak di Australia. Kalau Australia kan emang gede ya benua ya. Sama Indonesia juga. Aduh Australia itu mungkin pulau, ya mungkin pulau setengahnya pulau Jawa Beb. Jawa Barat. Udah kayaknya Jawa Barat, Jawa Tengah gitu ya. Jadi kecil negara Austria ini. Yang pertama, kultur yang ada di sini, perbedaan dengan Indonesia ya. Di sini kalau misalnya kita mau makan, mau keluar, itu harus janji dulu. Harus janjian dulu dari 2 minggu sebelumnya atau paling cepat 1 minggu sebelumnya. Jadi kita nggak bisa call temen kayak er 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 Mak, keluar yuk jalan. Nggak bisa. Di Austria bener-bener mirip kayak di Jerman ya. Kalau misalnya emang ada janji, ada planning buat ketemu, harus call dulu Beb. Meskipun itu ke ibu sendiri ya. Jadi buat kalian bersyukur yang masih sama orang tua, terus mau kemana-mana bisa dadakan. Tapi di sini nggak bisa ya. Abah sama mamanya juga kalau misalnya emang ada planning makan malam 1 minggu sebelumnya. Orang sini emang begitu Beb. Jadi tidak bisa dadakan, nggak bisa fleksibel kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita mau dadakan aja 20 menit sebelumnya, asal orangnya ready ya, asal orangnya free gitu, bebas. Maksudnya ada waktu. Bisa kan? Mah ayo ke sana, ayo cus capung. Di sini nggak bisa karena setiap orang di sini sudah mempunyai rencana masing-masing untuk 1 tahun ke depan. Ngeri kan, Beb? Jadi bulan ini ke sini, 2 bulan ke depan mungkin kemana. Jadi emang udah terjadwal orang-orang sini ya Bun. Tapi kalau aku bandingin dengan orang-orang yang di Jerman, itu lebih lagi edun lagi. Di Jerman bener-bener strict banget, bener-bener ketat banget, dan mereka dingin. Nah kalau di Austria ini lebih bisa oke lah fleksibel, tapi ya sedikit aja fleksibelnya. Tetap lebih hangat orang-orang di sini ya dibanding orang-orang yang di Jerman. Di Jerman tuh kaku beb orangnya. Cuman emang kalau udah cinta, mau orang Jerman atau Austria, bener-bener setia dan tanggung jawabnya besar ya. Beda sama Konoha mungkin iya 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 tapi hilang. Iya 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 ninggalin. Iya iya selengki. Kalau di sini enggak, di sini bener-bener komitmennya dijaga banget ya. Oke, selanjutnya kultur dan budaya yang beda dari Indonesia. Di sini dingin. Ya, Beb. Manusianya dingin. Jadi kalau di Austria mungkin nggak sedingin di Jerman sekali lagi. Jadi tapi tetap aja kalau menurutku dingin gitu loh, kayak Paksu gitu ya. Kalau misalnya ke mamanya itu nggak sehangat kayak di Konoha. Kita kan deket banget ya sama ibu gitu. Bukan aku menjelek-jelekan, cuman emang watak dan karakter orang sini ya masing-masing. Ya, kalau di sini tuh Beb, kalau orang-orang tua itu udah masuk ke panti ya, ke panti jompo ya. Dia tidak
anaknya nggak ngebuang, tapi emang dia sendiri, keinginan dia sendiri, dia tidak mau menyusahkan anak-anaknya, gitu loh. Sampai sekarang pun which is gue juga happy karena emang, mamerku nggak serumah sama aku. Meskipun mamerku baik luar biasa ya Beb, menerima aku meskipun aku rusa jantan gitu ya di sini, tapi dia nggak ada komplain, nggak ada apa. Yang penting anaknya bahagia, itu pilihan dia, ya udah. Nah aku di situnya bersyukur ya Beb, gue bersyukur dapetin mamer bule. Which is kalau di Indonesia ya gue nggak mungkin bisa diterima sampai kapanpun ya. Berteman boleh, tapi kalau kita mengaku aku pacar anakmu, oh diusir ya. Tapi ya begitu di sini saking dinginnya begitu Beb. Jadi si orang tua bule ini dia mengasingkan diri ke panti jompo. Emang sih nggak banyak, mungkin ya banyak 90%-an pasti kalau udah tuir dia tidak diurus sama anaknya. Jadi anaknya cuman masukin, maksudnya daftar gitu ya, udah oh ini orang tuaku udah tuir nggak bisa handle dirinya sendiri, nggak bisa mengurus dirinya sendiri, jadi dia masuk ini, udah anaknya nanti ngejenguk aja setiap minggu. Ya kalau anak yang berbakti mungkin tiap hari, tapi kalau anaknya yang megang kunci surga mungkin udah mak tinggal sama aku aja, aku yang urus. Tapi jarang banget yang kayak gitu Beb, jadi bener-bener cuek ya. Dan emang orang-orang sini ya udah kalau lu udah di atas 18 tahun itu hidupmu. Orang tuamu nggak berhak, ya ada hak untuk mungkin kasih masukan, mungkin kasih dorongan gitu ya, tapi beda jauh banget sama di Konoha. Lu mau 20 tahun, mau 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun berbakti sama orang tua nomor satu. Which is ada plus minusnya kalau menurutku ya. Plusnya ya lebih dekat dengan keluarga, berbakti kepada orang tua, tapi si anak ini nggak bisa bebas gitu ya. Si anak ini nggak bisa, ya itu Beb, jadi sandwich generation. Jadi kayak lu sampai kapanpun ya lu investasi orang tua. Lu tuh nothing tanpa orang tua gitu, pasti orang tua mikirnya. Nah jadi ya tergantung pandangan kalian aja mau em, ngambil positif atau negatifnya. Tapi kalau menurutku ya dua-duanya ada plus minus ya. Jadi kalau menurut orang Indo gitu ya, ih jahat banget anaknya gitu, orang tua dimasukin panti. Tapi buat orang sini ya biasa aja itu, it's already happen for a long time gitu ya. Jadi ya udah, mau gimana lagi. Selanjutnya 8 tahun kan aku tinggal di Eropa Beb. Sebelumnya juga aku sempat tinggal di beberapa negara ya, kayak di Singapura pernah, di Aussie pernah, di Amerika pernah, tapi emang nggak lama. Dan yang paling lama ya di sini di Austria 5 tahun ya. Jujur aku nyaman, nggak ada tetangga yang rese gitu ya, nggak ada tetangga yang kepo gitu ya. Di sini tuh bener-bener pure masing-masing Beb. Mereka tuh nggak mikirin orang lain, mereka tuh nggak mikirin, ada apa nih, enggak ya. Sampai sekarang mirip di Bali Beb. Di Bali ya, kalau kalian percaya aku tinggal di Bali, aku dulu-dulu kan ngekos terus beli rumah. Sempat beli rumah, terus tinggal di situ beberapa tahun. Percaya nggak aku nggak tahu nama tetanggaku. Dan tetanggaku pun nggak tahu siapa nama aku, kerjaku di mana, nggak tahu. Setelah 4 tahun tinggal di Bali Beb, baru mereka ada ibu-ibu yang namanya, ya jangan disebut lah, ada ibu namanya di depan rumahku, datang dia ke tempatku. Dek, ya bu, tolong ini ibu ini mau zoom katanya. Ini mau rapat zoom katanya. Gak bisa ibu ini masuknya loginnya gimana ya? Oh iya sini, ku bantu lah. Baru di situ ngobrol Beb. Baru tahu namaku, baru nanya, enggak deh, enggak namanya dia enggak kerja gitu doang, dia enggak nanya kerja di mana segala macam, cuman dia enggak berangkat kerja, libur bu, aku bilang. Padahal ya gue kerjanya di rumah kan. Jadi mirip di Bali, lebih lebih cuek lagi tetangga-tetangga di sini. Jadi buat kalian yang emang capek dengan kehidupan kalian yang selalu kepoin tetangga atau selalu dibacotin tetangga, better pindah aja ke negara-negara Eropa Beb, karena di sini masing-masing. Dan buatku yang introvert parah ya, enak banget Beb. Mungkin yang menyapa tetangga itu sebulan sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ardian, how are you? Gitu doang, that's it. Kalau ketemu di jalan, how are you? Oh, udah cukup segitu. Jadi di sini bener-bener masing-masing bun. Tapi tetangga dingin itu hot tau Beb. Jadi aku tuh kadang membayangkan gitu ya, kalau ada tetangga-tetangga yang punya anak gitu loh, ternyata mereka cerai gitu ya orang tuanya, terus aku tuh berasa pengen jadi ibu tirinya gitu loh Beb, ibu sambungnya. Tapi ingat lagi, aduh aku udah ada abah, nggak bisa macem-macem. Tetangga-tetangga di sini hot Beb, boleh-boleh daddy gitu, aduh
Setiap lewat gitu ya, pengen, tapi ingat lagi, aduh aku kan udah jadi simpanan Abah, nggak bisa lagi aku. Kalau dulu-dulu, Beb, tapi emang aku ini tipikal orang yang nggak mau merusak kebahagiaan orang lain gitu ya, kayak kalau udah punya pasangan gue nggak mau lirik lah, cuman emang dalam hati aja yang manusiawi ya, Beb, dalam hati membayangkan, kalian juga pernah kan membayangkan-membayangkan main sama suami orang, ayo siapa yang pernah diangkat itwilnya. Next ya, cuaca, Beb. Perbedaan-perbedaan hal-hal yang mungkin bisa membantu kalian kalau misalnya kalian pengen pindah gitu ya ke Eropa ya. Cuaca perlu dipikirin juga karena emang aku pun setahun ya Beb adaptasi. Tahun kedua juga agak berat, baru tahun ketiga oke gitu karena dingin banget Beb. Udara di sini ketika winter dan musim autumn, bukan autumn apa ya? Ya autumn kan. Bener-bener dingin, kering Beb, tanganku tuh kering, terus bibir kering pecah-pecah. Aduh gatel kan kalau yang punya alergi dingin gatel. Itu berat banget ya karena salju juga dingin Beb. Kalau mungkin udah turun salju, saljunya udah di dalam udah di atas tanah, oke Beb. Tapi yang mau turun salju itu nggak kuat aku Beb. Tapi ya untungnya bisa lah karena ada Abah bisa menghangatkan dan ada ini Beb. Ini bulu itwil serigala ya. Jadi emang perlu 200 ekor serigala buat bikin ini gitu ya. Soalnya itwilnya aja. Kalau misalnya semua badannya mungkin satu serigala aja, tapi ini khusus itwil jadi lembut ya. Tahu kan jembi-jembi itwil lembut kan? Bunda juga lembut. Nah, ini itwil serigala. Jadi cocok banget dipakai di musim gugur dan musim dingin. Oke, dan aku bener-bener amazed ya, bener-bener apa ya kagum sama orang-orang Eropa gitu ya karena kalau mereka udah komitmen udah bener gitu Beb kayak Abah juga kita beberapa kali sering berantem ya namanya beda budaya ya aku makan ceker ayam aku makan hati sapi which is dia nggak makan sama sekali mereka tuh makan dada sayap sama paha gitu paha pun itu nggak dimakan si tulang-tulang yang putihnya itu tulang-tulang halus itu enggak kalau kita kan sampai tulangnya keras dimakan semua ya kalau bisa tulang itu di blender diminum ya Beb kita jeroan ayam dimakan, jeroan sapi dimakan, jeroan kambing dimakan, otaknya dimakan. Orang sini tuh gak makan itu. Jadi pas aku masak ceker ayam, kayak kaki ayamnya, Beb, lu makan beneran? Makan. Dan sebelum ketemu aku, Abah itu emang gak pernah ke Asia, Beb. Gak pernah ke Thailand, gak pernah ke Indo. Pokoknya gak pernah ke negara Asia, dia paling ke Amerika gitu ya. Kalau traveling ke Afrika, karena lebih deket. Gak perlu 2 kali naik pesawat. Makan Beb, enak Beb. Dia bener-bener gak suka. Tapi untungnya Abah ini mengerti gitu loh kalau aku tuh orang Indonesia. Gue tuh makan makanan sampah gitu Beb. Bukan maksudnya bukan ceker ayam sampah. Enggak, itu paling lezat kalau menurutku. Di bagian tubuh ayam ya ceker ayam paling the best kan Beb. Cuman emang dia orang sini tuh gak makan. Kayak kaki ayam, kepala ayam gak makan. Baby itu kan makanan guguk. Kata itu makanan buaya kok kau makan. Iya enak kepala ayam gue bongkar aku bilang. Aneh katanya. Cuman emang semakin kesini ngerti dia. Emang kulturku, budayaku udah begitu gitu. Jadi nggak bisa ditawar lagi. Aku nggak mau Beb hidup di sini happy. Maksudnya berkecukupan tapi dilarang makan ceker ayam. Dilarang makan jeroan. Aduh itu surga buatku kan. Jadi dia mengerti ya. Terus kalau misalnya berantem sebenarnya kalau berantem tuh bukan karena masalah cowok lagi, bukan masalah eksternal tapi internal karena emang beda sifat kita, karakter kita. You know kan kalau kita satu kosan sama temen juga ada berantemnya ya Beb, apalagi kita pacaran gitu pasangan ya satu rumah satu atap 24 jam 7 hari 365 hari ya otomatis ada berantemnya. Cuman yang aku salutnya ini Abah itu nggak pernah mengeluarkan statement udahan aja, putus ya, udah kita berhenti aja sampai sini ya. 5 tahun dia nggak pernah ngeluarin kata-kata itu, malah aku yang sering Beb. Dajal kan aku kan. Aku kalau emosi Beb, aku udah bilang, udah kita udahan, udah kita udah nggak cocok, kita udah nggak bisa lagi diteruskan, kita nggak. Jadi jahat memang aku ini, tapi emang cuman di mulut doang. Isi hatinya masih cinta Beb. Kamu tak bisa bayangkan
rasanya jadi berang-berang yang masih cinta hui hui. Di mulut aja, lain di hati gitu. Tapi itu tuh nggak bener, itu tuh nggak boleh, nggak bagus kan, Beb. Kalau emosi kita better diem aja deh dulu, nggak usah ngebacot. Cuman balik lagi, aku capricong ya, Beb. Capricong itu begitu, Beb. Capricorn yang biasa aja. Udah edan apalagi capricong aku double kan, double kill kan. Alemong. Tapi dia tuh selalu no 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 no. Tapi sempat satu kali dua kali gitu ya, sampai kita berantem besar. Aku ngomong gitu, Beb. Aku mau pulang, kita udahan aja. Mungkin dia udah capek ya, Beb, nanggepin gue karena setiap berantem aku begitu gitu. Dia tuh ngomong gini doang. Kamu yakin dengan keputusanmu gitu? Baru di situ aku sadar, jangan 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 jangan. Jangan. Cicilan masih banyak. Jadi ya begitu, karena ya kepala dua gitu ya, terus beda negara, beda beda kebiasaan, beda kultur, beda aduh, mindsetnya beda. Jadi disitulah kita bekerja sebagai tim gitu ya, antara aku dan Papski. Beda usia, Beb. Dia tuh 48, aku 32 sekarang. 5 tahun lalu berapa dia? 43. Aku berapa? Ya hitunglah sendiri, gue bego kalau matematika. Jadi susah gitu, Beb. Tapi untungnya dengan toki-toki ini ya, atau dengan IG gitu ya, media sosial, dia ngelihat, Beb. Jadi dia tuh sering share ke aku tentang cooking, bagaimana memasak kaki ayam, ceker ayam gitu ya. Oh, dia udah mulai mengerti, cuman emang tetap dia nggak mau coba, nggak mau makan. Pernah katanya nyoba sekali, tapi emang dia nggak suka. Oke, aku bilang ya udah, kalau emang nggak suka nggak masalah. Aku juga nggak suka salad kan. Tahu kan, Beb, salad-salad gitu yang pakai dressing, pakai apa gitu ya. Aku nggak suka dan itu nggak memaksa juga. Jadi ya kita saling mengerti aja gitu, toleransi aja ya. Next ya, orang Eropa itu, Beb, kalau aku ya, pengalamanku ya setelah mantanku kan banyak ya, Beb. Sebagian besar dari mereka itu mereka nggak cemburu, Beb. Mereka kalau udah percaya sama satu orang, udah, Beb. Jadi dia percaya aja. Sampai beberapa kali aku pulang ke Bali, Abah ini nggak ngeyel orangnya. Jadi udah, dia udah di Bali, maksudnya lagi liburan gitu. Paps gini bagus gitu, Beb. Jadi nggak yang cemburu, nge-WA tiap detik. Malah aku yang bingung gitu. Kayak setiap hari kan udah tidur bareng. Maksudnya 24 jam sama dia gitu. Terus tiba-tiba lagi liburan. Jadi keinget terus gitu loh, Beb. Aduh, Alemong, aku bilang aku kangen sama dia. Dan dia itu dewasa mungkin ya. Karena udah 40 ya, umurnya di atas 40. Jadi nggak ngeribetin gue. Dan mantan-mantanku juga begitu. Jadi dia tuh udah kalau misalnya lagi liburan nggak halu gitu loh, Beb, nggak ngeganggu gue. Dan dibilang bisa bisa dibilang terlalu cuek gitu loh, Beb. Aku tuh sometimes pengen yang good morning baby, how are you. Emang sih dia tulis setiap pagi 5 tahun. Kalau misalnya nggak di sini, nggak ngucapin langsung setiap aku di mana gitu ya, pasti dia selalu begitu. Selamat pagi baby, nanti siang mungkin WA lagi, Beb, semuanya baik-baik aja. Nah, nanti malam, Beb, good night. Udah gitu doang ya. Dan aku merasa kurang gitu loh. Aduh, kenapa ini Hokage ini nggak nge-WA aku? Aduh, bentar, Beb, jatuh, please. Aduh, kenapa Hokage ini nggak nge-WA aku ya? Padahal aku pengen diperhatikan. Emang nggak begitu bule itu ternyata. Jadi kalau ada yang pacaran sama bule, kok Kak bule aku cuek ya? Emang begitu, apalagi orang Jerman, apalagi orang Austria. Dingin, Beb. Jangan disamain kau pacaran sama orang Banyuwangi yang tiap tiap 2 detik nge-WA meskipun lagi kerja. Enggak, kalau sama bule emang dia pikirannya gimana ya, Beb, dewasa gitu loh, udah mature gitu. Jadi meskipun kau sama berondong juga ya WA seadanya aja, tapi kalau dibilang cinta ya cinta gitu ya. Jadi itu perbedaan antara Konoha dan bule ya. Bule itu nggak bisa, bucin sih, dibilang bucin, tapi emang dewasa aja, pemikirannya dewasa. Next ke mamer ya, Beb. Masalah mamer ya, banyak yang bilang Kak Itwil itu mamermu nggak minta anak. Kak Itwil mamernya nggak minta cucu maksudnya. Ya, mamarku juga bukan orang gila, ya. Dia tahu anaknya home pimpa. Ya kalau home pimpa ya harus sama home pimpa lagi pasangannya. Di sini nggak memaksakan kayak di Konoha, Beb, yang para boti nikah sama cewek terus akhirnya bercerai. Yang malu siapa? Dua keluarga itu. Kalau di sini udah sadar dari kecil, oh ini anak gue udah home pimpa nih. Udah dia nggak akan berharap dari dia
ketahuan home pimpa pun dari umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun udah ngondek, ya mamanya nggak akan pernah berharap kalau dia bakal punya cucu dari anak yang ini, gitu. Jadi mereka udah aware. Jadi pas aku pertama datang pun menerima banget mamanya. Sampai hari pertama aja bilang, Ardian, aku sih nggak apa-apa. Anakku mau sama siapa aja, yang penting dia bahagia. Baru pertama ketemu itu, hari pertama itu. Jadi ini mamanya luar biasa banget kalau menurutku ya. Menerima, tapi balik lagi, kultur beda, Beb, ya. Kulturnya udah beda, meskipun kata Papski ya, mungkin 50 tahun, 60 tahun lalu home pimpa juga nggak diterima di sini, Beb. Masih dipandang sebelah mata. Cuman emang orang-orang sini yang memperjuangkan kita tuh sebenarnya sama aja manusia. Ya, cuman kesukaannya aja yang beda. Selagi para home pimpa ini nggak membuat keonaran, selagi ke home pimpaanku juga nggak merugikan orang, jadi it's okay, makanya legal di sini cowok sama cowok bersama gitu ya. Aduh, jadi beruntung banget aku mendapatkan mamer yang bisa jadi temen, bisa jadi sahabat, bisa jadi musuh gitu ya, Beb. Tapi dia fair banget, dia tuh nggak caper sama anaknya, nggak pernah jelek-jelekin gue, takut dia, Beb, sama aku. Jadi bener-bener yang aku tangkap, yang aku terima ya, mamerku ini berterima kasih karena ada seseorang yang hadir ke anaknya gitu, Beb. Dan langkah partnership atau menikah itu langkah yang gede banget di sini ya. Tahu kan, bule itu kalau nggak percaya ya mana mau dia menerima aku di sini atau dilegalkan gitu ya hubungan atau statusnya. Nggak, Beb. Jadi kalau udah dia ngelamar elu gitu ya dan tinggal bareng di rumahnya, itu udah sesuatu yang ya udah berarti lu pengen sama dia sampai selamanya gitu, Beb, sampai moduar gitu ya. Jadi ya aku happy banget, finally aku dapat seseorang yang after ya kan perjalananku panjang gitu ya, Beb, mencari Papski ini. Sebelumnya juga aku pernah pacaran beberapa kali tapi gagal. Ada orang yang aku suka banget, dia nggak suka. Ada yang orang suka gue banget tapi guenya yang mundur karena emang nggak cocok. Nah, sama Papski ini emang cocok, kita bisa jadi temen, bisa jadi kan keluarga. Aku ada apa-apa bilang ke dia, gue dihujat, Beb gini-gini, aduh udahlah. Sampai pernah, Beb, dihujat, Beb ya, oh ini tempat mereka berdua, ini lagi live, Beb ya, aku lagi live sama Papski. Terus ada yang nulis begini, ini tempat mereka berdua tempatnya di neraka katanya. Aku bilang lah ke Papski, aku pikir dia mau ngebela aku ya, Beb, katanya kita ini tempatnya di neraka Jahannes yang paling dalam. Tahu nggak Papski ngejawab apa? Ya nggak apa-apa, neraka panas katanya, hangat. Ini dingin banget. Emang lagi musim dingin, lagi -10. Nggak apa-apa di sini dingin katanya. Kita ke Nerekes aja. Aku bilang, ya lo aja sendiri mau ngajak-ngajak gue ke Nerekes. Aku aja masih begini, masih nggak mau ya. Gue aja pengen ke surga gitu, ngapain kau ngajak-ngajak berdua lagi. Aduh udah di sini. Aduh, Alemong Papski bahasanya emang bacot. Nah sama kayak aku, emang bahasaku kan blak-blakan ya, Beb. Papski juga ternyata blak-blakan. Aduh Alemong, Beb. Ya udah segitu dulu ya, Beb, ceritanya kultur dan perbedaan kehidupan antara di Indo sama di Eropa. Oke, jangan lupa yang belum subscribe dulu, like, comment, share, pokoknya ramein aja YouTube-nya Kakak Itwil. Thank you, Bunda.